Screen dulu. Ini tadi ini ayatnya. Kemudian tafsirannya. Untuk tafsirannya. Pada ayat Jumu'ah ayat 9 Allah menerangkan bahwa apabila muadzin mengumandangkan azan pada hari Jumat, maka hendaklah kita meninggalkan perniagaan dan segala urusan dunia, serta bersegera ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat dengan cara yang wajar, tidak berlari-lari, tetapi berjalan dengan tenang sampai ke masjid. Intinya apa? Intinya kita diminta untuk datang lebih awal. Tidak iqomah kita baru ke masjid, tapi azan dikumandangkan kita diminta untuk ke masjid. Ini apa? Cobaan biasanya. Cobaan untuk orang yang dekat dengan masjid. Salah satunya saya di Fakultas Agama Islam itu biasanya sodok apa agak mendekati gitu. Itu penyakit. Yang paling afdol ya ketika azan kita menyudahi aktivitas kita, baik itu azan sholat Jumat atau azan sholat-sholat yang lain, ya kita segera untuk bergegas ke masjid. Tidak usah berlari-lari, tenang saja. Intinya kita untuk lebih awal datang ke masjid. Oke. Selanjutnya, ini masih tafsiran untuk ayat yang ke-10. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan sholat Jumat, hendaklah bertebaran di muka bumi, melaksanakan urusan duniawi, berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya di dalam mengerjakan usahanya, dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lain. Jadi ini untuk tafsiran ayat yang ke-10. Dicontohkan juga ini kata Ibnu Sina. Jika ada persoalan yang terlalu sulit bagiku, aku pergi ke masjid dan berdoa, memohon kepada Yang Maha Pencipta agar pintu yang telah tertutup bagiku dibukakan. Dan apa yang tampaknya sulit menjadi sederhana. Biasanya saat malam tiba aku kembali ke rumah, menghidupkan lampu, menenggelamkan diri dalam bacaan dan tulisan. Nah, kalau di sini kan kerjaannya Ibnu Sina kan membaca dan tulis kan. Nah, kalau kita ya membaca, menulis, mengajar dan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Selanjutnya, bekerja sebagai suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bekerja itu hukumnya wajib. Allah memerintahkan bekerja kepada setiap hamba-hambanya. Dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi bekerja dalam syariat Islam itu hukumnya wajib. Seorang insan minimal sekali diharuskan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri dan juga keluarganya, itu minimal.
Dalam Islam terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa biaya dan harta. Ini pentingnya seorang Muslim itu ya harus kaya, harus punya uang. Caranya gimana? Ya dengan bekerja. Karena seorang Muslim tidak bisa menjadi Muslim yang sempurna tanpa adanya biaya dan harta. Seorang Muslim tidak mungkin bisa berzakat kalau nggak punya uang. Tidak bisa infak kalau nggak punya uang. Nggak bisa sedekah kalau nggak punya uang. Nggak bisa wakaf kalau nggak punya uang. Nggak bisa pergi haji dan umroh kalau tidak punya uang. Sedangkan biaya harta tidak mungkin diperoleh tanpa proses kerja. Nggak mungkin bisa bin salabim, nggak bisa. Apapun profesinya nggak bisa. Nah, jadi ini menggandakan uang itu hal yang mustahil kan gitu, yang mustahil. Bekerja, caranya gimana? Ya, banyak jalan menuju Roma kan. Maka bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah hukumnya menjadi wajib. Kaidah fikihnya apa? Ya ini malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, jadi suatu kewajiban tidak bisa dilakukan melainkan dengan pelaksanaan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Jadi kita ingin beribadah, ingin zakat. Zakat tidak bisa tanpa uang. Maka mencari uang, mencari rezeki, mencari harta untuk biaya infak, zakat, wakaf dan lain sebagainya, maka hukumnya wajib. Mala yatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Oke. Itu tentang kewajiban. Kemudian keutamaan, fadilah bekerja dalam Islam. Ini sangat-sangat dianjurkan. Banyak hadis tentang fadilah, keutamaan, anjuran agar seorang Muslim itu bekerja. Ya. Yang pertama, orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa man amsakalan min amaliyadihi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pagi berangkat ke Unisula. Dalam seharian sampai sore, kita lelah sore, pulang, macet, sampai rumah lelah. Itu maghfuran lahu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Carane ngampuni bagaimana? Ya ini salah satunya, kerja sing tenanan. Nah, kesel dosane diampuni, berarti mana? Luar biasa. Akan diampuni sesuatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Dalam sebuah riwayat dikatakan inna minaz dzunubi lazanuban la tukaffiru has-shalah wal siyam wal hajju wal umratu. Qala wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Qala al-humumu fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umrah. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki.
Kemudian utamanya lagi, fadilah lagi bekerja adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Sungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Keutamaan yang lain ada terhindar dari azab neraka. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang populer. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa pada suatu saat Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad itu melepuh, kulitnya gosong, kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah bertanya, kenapa tanganmu? Saat menjawab, karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mungkin kalau kita itu mengandaikan, kita dulu sebagai dosen, ya, sebagai pendidik, itu salah satunya, atau karyawan, kita kesel, mungkin mumet, gitu kan. Kalau tadi yang dicium kan tangannya Sa'ad, kalau kita mungkin pusing, kesel, pusing karena mikir nulis jurnal, Skopus lolos misalnya kan gitu. Mungkin tidak dicium tangannya, tapi dicium kening kita karena mikir gitu kan, karena kerja ini kan kita mikir kan gitu. Mungkin kening kita akan dicium oleh Rasulullah SAW. Itu mengandai-andai. Oke. Ini tadi sudah. Pertanyaan besar tentang pekerjaan kita. Apakah pekerjaan yang kita lakukan akan mengantarkan kita ke surga? Nah, kerja langsung bisa masuk surga caranya piye kan? Caranya gimana? Nurah kesel tok. Ya, untuk dunia, untuk akhirat caranya gimana? Bisa enggak? Apa syarat-syarat yang dapat menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surganya Allah? Jadi ada nasibum minat dunia wa nasibum minal akhirah. Jadi bagian di dunia ya untuk kerja, untuk duit, ya, untuk dapat harta, dapat uang. Tapi di dunia dapat, di akhirat dapat, itu caranya gimana? Gitu kan. Jadi bekerja yang dipandang sebagai ibadah, beri pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mubazir kerjaan kita. Wis kesel untuk kaiki gitu kan. Untuk kaiki. Ya. Jadi kita diminta untuk introspeksi. Gimana pekerjaan kita itu? Nah, sudah sesuaikah? Nah, sudah benarkah yang kita lakukan itu? Sudah profesionalkah pekerjaan yang kita lakukan? Wis tenanan porung kita itu bekerja. Salah satunya kita karena mengabdi di Unisula, di yayasan, sudah maksimalkah kita mengabdi bekerja di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung di Unisula ini? Nah, ini kita ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, orang-orang yang beriman bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk hari esok ya akhirat atau masa yang akan datang di depan kita. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini. Yang pertama, syarat mendapatkan akhirat dengan bekerja. Yang pertama itu adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. An-niyah al-khalisah
lillahi ta'ala. Artinya kita bekerja niatan utamanya adalah karena Allah. Sebagai kewajiban dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Ya kita di Unisula, kita teken kontraknya kita mengabdi di Unisula misalnya, atau di yayasan, ya kita niatnya bekerja karena Allah, kita mengabdi di Unisula di yayasan. Kan gitu. Dan konsekuensinya adalah ia selalu memulai aktivitas pekerjaannya dengan zikir kepada Allah. Kita berangkat dari rumah, lisannya basah dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mangkat. Mangkat kerja sing tenanan sampai sore, gitu kan. Dan ketika pulang ke rumah, sampai rumah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, menggambar dalam dirinya yang keluar melalui lisan. Oh, luar biasa. Ya, pekerjaan orang yang beriman itu luar biasa enak. Jadi berangkat bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya, berangkat kerja sing tenanan, kerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Pulang alhamdulillah dosane diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Selanjutnya adalah al-itqan. Al-itqanu fil amal. Sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Syarat kedua agar pekerjaan dijadikan sebagai sarana mendapatkan surga dari Allah adalah profesional, sungguh-sungguh dan tekun dalam bekerja. Kita sebagai pegawai yang di administrasi, iya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Kita sebagai pendidik ya harus melaksanakan, kalau di dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, ada mengajar, ada mengabdi, ada meneliti. Ya harus tiga-tiganya, itu namanya baru profesional. Kalau kita hanya mengajar saja, nggak mengabdi, nggak meneliti, ya tidak profesional. Artinya kita tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi bekerjanya harus profesional. Kalau pendidik ya harus tridharma perguruan tinggi. Mengajar oke, mengabdi oke, gitu kan. Meneliti ya itu sebagai suatu kewajiban, itu namanya baru profesional. Ya. Di antara bentuknya adalah tuntas melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ya, dokter ya di kedokteran, kemudian hukum di hukum. Ya. Pendidikan Islam ya di PAI, hukum Islam ya di FAI, kan gitu. Ekonomi di Fakultas Ekonomi. Gitu kan. Jadi orang FAI suruh bicara ekonomi ya pelo, kan itu pelo, nggak bisa. Itu nggak profesinya, nggak profesional. Nggak profesional. Oke. Dan seterusnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyuskinah. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakannya atau menyempurnakan pekerjaan itu. Jadi ketika bekerja seorang muslim ya bekerja dengan maksimal sesuai dengan tupoksi masing-masing, ya, dengan tupoksi masing-masing. Semoga kita yang mengabdi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, baik sebagai karyawan, sebagai dosen atau yang lain sebagainya, bisa profesional di bidangnya masing-masing, sehingga bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan untuk umat tentunya. Selanjutnya, agar mendapatkan surga dengan bekerja adalah as-sidqu wal amanah. Bersikap jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan adalah merupakan amanah. Kita
Unisula itu amanah. Sebagai pegawai amanah, sebagai dosen amanah, sebagai dokter amanah. Baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Jadi kita dimintai pertanggungjawaban tidak hanya dari pimpinan kita di Unisra atau Yayasan Ibadah Wakaf Sultan Agung, tapi kita bekerja yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di kelak di yaumil akhir. Kerja tenanan pora kan gitu kan. Tenanan pora. Kerja itu memangkat terus enggak bekerja sesuai dengan tupoksi, kemudian nganggur gitu kan. Kemudian pulang itu enggak mengerjakan pekerjaan, ya pasti akan dimintai pekerjaannya. Ya pertanggungjawabannya. Kemudian di sini ada implementasi jujur dan aman dalam bekerja, diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, harus objektif dalam menilai bagi para dosen dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kalau ini sesuai dengan salah satu kasus, yaitu at-tajirus shadduq al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Kalau dikiaskan ya, seorang dosen yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Seorang pegawai yang jujur lagi dapat dipercaya, amanah, profesional, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Itu kalau dikiaskan. Jadi monggo kita jujur, yang amanah, sesuai dengan profesinya masing-masing. Lanjutnya, yang nomor 4, syarat mendapatkan surga dengan bekerja adalah al-akhlaqul islamiyah, at-takhalluq bil akhlaqil islamiyah, menjaga etika sebagai seorang muslim, akhlak muslim, akhlak Islam. Bekerja juga harus mempertahankan atau memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim. Seperti etika dalam berbicara. Ya. Etika atasan menegur bawahan. Etika berpakaian. Etika bergaul. Etika makan dan minum. Berhadapan dengan customer, kemudian etika ketika rapat dan sebagainya. Bahkan akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Ya. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurnanya keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Sebagai atasan, sebagai pimpinan, yang harus memberikan etika yang baik sebagai seorang pimpinan apapun itu levelnya, itu kan levelnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian syarat mendapatkan surga dengan bekerja yang selanjutnya adalah mutbiqan bisyariatil islamiyah, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Aspek lain dalam etika bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Tidak melanggar prinsip syariah itu dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah dari sisi zat dan substansi pekerjaannya. Seperti
Kalau ini memproduksi tidak boleh barang yang haram, tidak boleh menyebarluaskan kefasadan atau seperti pornografi dan lain sebagainya. Tidak boleh mengandung unsur riba, maisir, horor dan sebagainya. Ini substansi. Kemudian kedua dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan. Seperti apa? Nah, seperti ada riswah, membuat fitnah dalam persaingan, tidak menutup aurat, ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan dan sebagainya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amal kamu. Jadi kita ketika berbuat tidak berpahala karena kita melanggar syariat. Nah, maka tidak akan mendapatkan itu semua. Syarat yang selanjutnya adalah menghindari syubhat. Al-ibti'ad anis syubhat. Ya, menghindari syubhat, menjauhi syubhat. Dalam bekerja, terkadang seorang dihadapkan dengan adanya syubhat atau sesuatu yang meragukan dan samar-samar antara kehalalan dan keharamannya. Seperti unsur-unsur pemberian dari pihak luar yang terdapat indikasi adanya satu kepentingan tertentu misalnya. Atau seperti bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara umum diketahui kezoliman atau pelanggarannya terhadap syariat. Dan syubhat semacam ini dapat berasal dari baik internal ataupun eksternal. Oleh karena itu kita diminta hati-hati dari kesubhatan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, halal itu jelas, haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Yang syubhat. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka ia terjerumus pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngambil yang jelas halalnya. Yang jelas halal. Kemudian syarat mendapatkan surga atau amalan dunia dinilai dengan amalan akhirat, pekerjaan kita ini di dunia, di Unisula, di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, selain mendapatkan dunia dan juga biar dapat mendapatkan akhirat atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah menjaga ukhuwah Islamiyah, amra'ah bil ukhuwah al-Islamiyah, menjaga hubungan antar umat Islam, antar teman. Jadi aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah masalah ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim. Jangan sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslim. Saling senggol, saling menjegal, saling bermusuhan karena sesuatu hal. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadikan pekerjaan kita, amal kita yang kita lakukan itu sia-sia dan hanya mendapatkan dunia saja
dan tidak mendapatkan ukhrawinya. Oke. Rasulullah SAW sendiri mengemukakan tentang hal yang bersifat preventif agar tidak merusak ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslim. Beliau mengemukakan, dan janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli saudara kalian. Jadi kita kan ketika ini salah satu contoh. Jadi kalau sudah dibeli temannya, ya jangan dibeli. Kalau sudah ditawar jangan dibeli. Kita ya sama di instansi kita. Ya, di instansi kita ya sama. Ya. Jadi semoga kita berdoa pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu selain mendapatkan dunia juga mendapatkan akhirat. Jadi dari hadis Rasulullah tadi, karena jika terjadi kontradiktif dari hadis di atas, tentu akan merenggangkan juga ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Apa itu? Saling curiga, suudzon, berburuk sangka, dan lain sebagainya. Semoga kita semua yang mengabdi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan juga di salah satunya di Universitas Islam Sultan Agung, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang di tenaga kependidikan juga bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang di yang di pendidik juga bekerja, mengajar sesuai dengan profesi kita sebagai pendidik dan seterusnya. Jadi kita semua mendapatkan dunia dan juga mendapatkan akhirat. Jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia dapat, akhirat mantap. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Khaironi atas motivasinya, pencerahannya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Terima kasih Pak Khaironi. Sami-sami. Semakin memperkuat kita, semakin memupuk ikhlasan kita dalam mengabdi kita kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini, dan pengabdian kita menjadi sarana kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana kita kelak untuk menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Yang kami hormati, demikianlah kajian Majelis Duha pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Mas Kiai Khaironi.